Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalimat berikut, thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslimin. Ini hadis ke-45 di kitab Al-Matjar Ar-Rabih. 3 hal yang tidak terdapat dalam qalbu hamba seorang, tidak akan luput, tidak hilang dari qalbu seorang yang muslim. Berarti mesti ada 3 hal la yughillu alaihinna qalbu muslimin. 3 hal yang tidak akan luput, tidak akan hilang, tidak akan kurang dari qalbu seorang yang muslim. Di depan saya muslim semua, muslim dan muslimah, ya, betul? Pada syahadat semua, betul. Ciri-ciri muslim kan syahadat, toh? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun imannya ada berapa? Oke, berarti sama lah iman kita. Kirain di sini kalau diatin jadi 7 gitu. Oke, apa ya 3 hal itu? Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Ikhlasul amal lillah. Ketulusan, keikhlasan beramal semata-mata hanya karena Allah. Kita itu tidak mungkin ikhlas kalau nggak kenal kepada yang kita sembah. Maka ikhlasul amal lillah syaratnya cuma satu, ma'rifatul ma'bud, mengenal yang disembah. Kenapa seorang laki-laki tulus kepada pasangannya, perempuan bekerja pagi pulang sore? Karena dia kenal, dia menafkahi siapa. Kenapa seorang istri, seorang pasangan, dia rela nunggu di rumah kalau dia tidak kerja, ya, tapi dia kerja di rumah, dia mengabdikan dirinya di rumah. Kenapa? Karena dia kenal kepada siapa orang yang dia abdikan dirinya. Dia kenal, dia mengorbankan keegoannya untuk siapa. Ya pasti ibu-ibu ini juga pengen kerja dong seperti laki-laki. Tapi kalau sudah punya anak, lain cerita, itu berat itu, ya, sangat berat. Jika kepada manusia nggak kenal, nggak mungkin tulus, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau diringkas makna ini, 3 hal yang tidak pernah luput dari qalbu seorang muslim. Yang pertama adalah mengenal Allah, sehingga dia ikhlas beramal karena Allah. Berarti wajib belajar ma'rifatullah, wajib, ya. Wa munasahatu wulatil amri. Yang kedua, ini ciri-ciri muslim yang ideal. Tadi dia bermakrifat sehingga dia ikhlas. Yang kedua, munasahatu wulatil amr, tulus menasihati, membantu, mendukung wulatil amr, para pemimpin. Coba perhatikan, ini baru masalah dikit yang dihujat, semua salah presiden. Ya, benar ya? Macet di jalan, salah Jokowi. Ya, si kita nggak nyoblos dia, cuma kita nggak gitu-gitu amat. Ya, kita nggak gitu-gitu amat. Kita kalau ada orang sudah dipilih, sudah dibaiat, dia diwakili oleh MPR, maka kita mendukungnya dan mendoakannya. Itu yang disebut dengan munasahah. Itu yang disebut nasihat. Bedakan hujatan dengan kritik.
Ini mohon maaf nih, beda-beda politik gak ada masalah ya. Masa nggak ada pelajaran 2016, 19 antum dikerjain oleh politikus yang berhati tikus, ya, demo yang enak korlatnya, koordinatornya, dia mah enak, orang di lapangan babak belur. Yang terjadi awal-awal betul bagus, sholawat, menasihati, lama-lama nggak ditunggangi. Kenapa? Nih terjawab nanti di hadis ini, terjawab nanti di hadis berikutnya, di kalimat yang masih sama, hadis 45. Apa yang membuat semua pergerakan orang-orang yang menamakan dirinya Harakah Islamiyah, pergerakan Islam, itu hancur di tengah jalan? Nanti terjawab ya. Nah, sebelum sampai ke situ, ciri-ciri seorang muslim yang ideal, dia menasehati para pemimpin. Nasihat itu dimulai dari doa, mendoakan pemimpin. Perhatikan, sudah mendoakan pemimpin, dia minta maaf aja masih salah, terus ente maunya apa? Saya nggak lagi belain dia. Quran mengatakan fa'fu, berilah maaf, bukan minta maaf. Maka meminta maaf lebih wajib daripada memberi maaf. Maka kita, kalau emang antum merasa dizolimi, berilah maaf. Ya, emang dizolimi, ada yang berkurang makannya selama 2 periode itu? Nggak ada ya? Malah pernah gemuk-gemuk saya lihat. Ya. Jangan-jangan kita kena frame sesuatu yang meracuni otak. Saya alhamdulillah Allah perjalankan ke berbagai negeri muslim, dan tidak ada negeri yang senikmat negeri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu negara kalau nggak dapat izin dari kemenaknya, kementeriannya, nggak boleh ngajar di masjid. Ustadz Kernali ngurus nggak? Ngurus perizinan ceramah aneh nggak? Nggak ada. Kalau udah dapat izin di suatu provinsi, nggak boleh ngajar di provinsi lain kecuali dapat izin juga dari provinsi itu. Maka negara begitu nggak akan bisa menjadi negara kebangkitan Islam. Wallahi tidak akan mungkin. Walaupun dia bawa simbol Islam, Melayu Islam, ya salam. Melayu Islam itu negara yang memberi kebebasan untuk muslimnya, untuk ngaji. Dan itu kita. Terus kok ada ustadz ngomong, wah ini lebih parah dari Fir'aun. Ya, saya nggak nyoblos dia, tapi kalau dia dituduh Fir'aun, saya juga nggak suka, Pak. Fir'aun itu berkata, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Ini tanda dia nggak masuk ke hadis yang ideal ini. Mumpung orangnya udah mau turun, Pak. Ya, mumpung orangnya sudah mau turun, kita kan marahin terus, ya. Dihujat PKI dia balas nggak? Ternyata nggak balas, ya. Dihujat, dikata-katain, terus sampai sekarang dia nggak balas. Sekali dia balas batal munasahatu ulatul umurnya, ya. Ada seorang jamaah kita, sahabat kita di satu negara Islam juga, tetangga kita, memuji-muji orang yang ngata-ngatain pemimpin kita. Itu hebat ya, Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, hebat ya, kamu punya ulama begitu. Saya tanya balik, jika di kampungmu, di negerimu ada Kiai Habib Syekh seperti itu, kira-kira dia bertahan berapa jam baru mikir dia, oh iya ya, kalau di negara saya lagi khutbah langsung ditangkap tuh orang. Di Indonesia mulai dari 2016, bahkan dari 2000 tahun 98 sampai sekarang, kita punya kebebasan itu. Dan itu, jadi mohon maaf, ini kesalahan kami para pendakwah.
Justru ulama-ulama, dai-dai tidak mengajarkan syukur kepada umatnya, sehingga umatnya ngeluh tiap hari. Apa aja salah siapa gitu. Dia nggak mau menyalahkan dirinya. Ya, coba perhatikan ciri-ciri Muslim ideal: munasahatu wulatil amr. Menasehati, tulus menasehati, mendoakan, membantu, menyokong pemimpin. Wulatil amr, ya. Kemarin nggak nyoblos yang kepilih, nggak kan? Tapi kalau udah kepilih gimana? Doain, jangan kutuk. Kita hidup di negeri yang dia pimpin, ya. Ciri-ciri satu negeri diberkahi. Ingin diberkahi nggak Indonesia? Ini kita masih punya jatah berapa tahun barangkali, wallahu alam, sampai negara. Masih ingat pandemi? Itu banyak negara mau tutup. Itu negara bangkrut, sisa namanya. Itu negaranya udah hampir nggak ada. Sampai sekarang masih ada efeknya. Bangladesh, kemarin lihat, Sri Lanka, itu pemimpinnya kabur. Itu efek dari pandemi. Nanti mungkin akan ada krisis yang lebih dahsyat dari itu. Sebelum itu terjadi, kita majukan negara kita, walaupun cuma beberapa tahun ini. Ya, gimana supaya negeri ini diberkahi? Mau diberkahi? Doakan kebaikan bagi pemimpin, walaupun kita nggak milih dia. Sepakat? Oh, saya nggak suka dia. Antum nggak suka dia, tapi kalau orang itu sudah mimpin, doain. Ya, saya aktivis 98, saya benci sama dia, ini masalah, itu urusan lain. Allah tidak pendendam. Masa ente pendendam? Allah mengampuni dosa orang yang mengakui kesalahannya. Masa kita nggak mengampuni? Kayaknya kita lebih sempurna dari Allah itu. Ya, jangan-jangan antum lebih sempurna dari Allah. Nauzubillah min waluzumi jama'atihim. Dan yang ketiga yang ada pada seorang mukmin muslim di kalbunya, suka cinta berjamaah. Suka dan cinta berjamaah, ngaji jamaah, ya, pergerakannya berjamaah. Kenapa? Fa inna da'watahum tuhitu min man wara'ahum. Karena doa jamaah atau doa para pemimpin itu meliputi orang-orang yang ada di dalam lindungannya. Sampai di situ itu muslim ideal. Coba, Indonesia sudah ideal belum muslimnya? Katanya Indonesia muslim terbanyak, tapi apakah muslim paling ideal? Pertama tadi apa? Kolbunya bermarifat sehingga dia ikhlas. Yang kedua, ya, ciri orang menasihati pemimpin paling basic dia mendoakan. Paling basic. Kalau dia punya lisan, dia katakan yang baik. Senang nggak dinasehatin, dikritik di depan orang? Enggak. Benar, serius. Serius nih. Ada orang nge-tag di kita, terus kita dikata-katain di Facebook, di Instagram. Marah nggak? Tersinggung? Ya, karena antum bukan wali soalnya. Kalau wali Allah nggak tersinggung, diam aja, biarin gitu. Repot ngurusin satu orang, satu akun. Oke, kenapa pergerakan manapun, masjid manapun, ormas manapun, harokah manapun, pergerakan-pergerakan Islam apapun namanya, itu di tengah jalan hancur? Ini dijawab di sini. Wa man kanatid dunya niyatuhu farraqallahu alaihi amrahu. Ini kalimat sangat jelas, ini kaidah. Ini kaidah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dunia niatnya, dunia itu isinya apa aja?
Dunia isinya apa aja? Mulai dari basic dong. Makan, minum, berarti urusan duit. Ya. Apalagi kalau udah makan, minum, tenaga banyak, punya syahwat, kawin. Apalagi kalau sudah kawin, makan, berduit, pengennya apa? Berkuasa, pengen terkenal. Maka popularitas bagian dari ujung dunia. Jadi dunia itu basicnya adalah uang, dinar, dirham, ujungnya popularitas. Wa man kanatid dunya, tadi apa aja? Uang, ujungnya tadi apa? Tengah-tengahnya kekuasaan, ya, tahta dan pasangan. Jangan wanita doang, laki-laki juga. Bagi perempuan laki-laki, bagi laki-laki perempuan sama aja. Saya yakin tuh, ya. Ada teman kita dulu sesama santri ngomong gini, kita mah ngeliat fisik laki-laki gak tertarik. Saya tanya sama dia, terus menurut kamu bagaimana dengan ibu-ibu sosialita yang melihat Sayyidina Yusuf lewat, lalu mereka melukai tangannya dan mereka tidak merasa terluka? Tuh bayangkan, lihatin Yusuf ini gak terluka, padahal luka. Berarti fisik penting sekali. Bohong kalau fisik nggak penting. Cuma nilai yang di belakang fisik itu lebih penting. Ada cowok cakep atau melehoi gitu. Cowok cakep tapi nggak tegas, ya sunat lagi dia harusnya. Wa man kanatid dunya niyatuhu, siapa yang dunia adalah niatnya. Niat di kalbu atau di pikiran? Di kalbu. Siapa yang naruh dunia di kalbunya, gitu maksudnya. Mau dia ustadz, mau dia pemimpin, mau dia seorang pegawai, karyawan, mau dia suami, mau dia istri, mau dia santri, mau dia kiai, sama. Siapa yang dunia yang dia mau. Sekarang kiai ngebet pengen terkenal, lucu. Kiai kok pengen terkenal? Kata Imam Mu'ta'ilah, untuk apa kamu pengen terkenal? Engkau jika mengajar, engkau akan dikenal oleh makhluk yang engkau ajar. Terus pengen terkenal di mana? Pengen jadi seleb, jadi salep aja. Yang dikenal pada hakikatnya hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Farraqallahu alaihi amrah, maka siapa yang dunia di kalbunya, cinta dunia, cinta uang, cinta kekuasaan, cinta popularitas, ya. Farraqallah, Allah akan farraqa, apa arti farraqa? Pecah belah, hancurkan amroh, urusannya, pergerakannya. Partai Islam kalau sudah seneng sama kekuasaan, coba lihat, sama aja mah partai-partai nasionalis, ya, pakai mahar-mahar juga. Tapi kita lihat masih ada beberapa partai Islam, ya, teman-teman saya beberapa santri-santri culun dia, tapi dia punya dedikasi untuk umat yang luar biasa. Itu masuk Pak jadi anggota dewan di daerah sih, ya. Ada yang kesemangatan, ukurannya ukuran daerah, dia ngambilnya provinsi. Ya salam, ya. Karena apa? Karena menggebu-gebu
menginginkan kekuasaan yang lebih tinggi, padahal tulangnya belum tinggi, gitu. Sama ya, buat majelis, buat pesantren, buat pergerakan, apapun pergerakan hari ini, kalau dunia sudah menjadi menguasai kolbu, pasti itu amburadul. Ya, masih ingat orang masih ada nggak apa namanya? Mohon maaf, ini kita sebut aja 212 Maret, masih ada nggak? Dan nggak ada. Nggak ada. Padahal kita tadi seneng loh. Kita seneng loh tadi, keren nih. Kayaknya UMKM orang Islam maju nih. Saya kemudian bertanya-tanya, apa salahnya? Di majelis yang kita dulu pegang, waktu mereka kemudian tanam saham di 212, itu di majelis nggak ngaji lagi. Saya datang, mereka masih ngomongin, lo invest sekian, ngomong begitu. Ntar lo dapat sekian. Udah mikirin duit. Saya, gurunya udah datang, dia ngomongnya begitu, Pak. Bayangkan. Jadi kalau dunia sudah masuk ke suatu pergerakan, udah, itu syaitan yang masukin. Ya, syaitan yang masukin. Jadi cara syaitan untuk merusak satu pergerakan atas nama agama, masukin cinta dunia. Gak rusak sama uang, ya rusak sama kekuasaan. Gak bisa rusak sama lawan jenis. Gak bisa juga sama popularitas. Begitu terus ya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan orang ini akan ditanam di dalam dirinya, ainai, antara dua mata, berarti pikiran. Ini yang disebut banyak pikiran, akan ditanam dalam pikirannya faqrahu, mental fakir miskin, walaupun dia kaya. Coba lihat semua koruptor, itu orang miskin atau orang kaya? Orang berkuasa atau orang tidak berkuasa? Tapi mentalnya miskin. Nauzubillah, summa nauzubillah. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Dan dia tidak dapat bagian dari dunia kecuali yang telah ditentukan baginya. Jadi orang yang berniat mencapai dunia, dia pasti dikasih dunianya, tapi nggak lebih. Wa man kanatil akhiratu niyatuhu wa man kanatil akhirata niyatuhu. Sebaliknya, siapa yang melakukan pergerakan amalan akhiratlah niatnya, jama'allahu amrahu, Allah akan satukan, berkahi urusannya. Ya, saya sudah banyak ikut aliran-aliran, alhamdulillah. Jadi dulu habis saya suluk tarekat Naqsyabandi 40 hari, kita minta izin ke guru untuk rihlah di ini ya, fikrah, pemikiran. Maka untuk fikih saya ngaji salafi, ngaji hadisnya salafi. Untuk dakwah saya ikut jemaah tabligh. Untuk semangat kebangkitan dengan ada ekonominya, kita dulu punya ustadz dari Darul Arqam, ya, sampai kita hafal nasyid Malaysia itu dulu, ya, nasyid Hawari kalau di Indonesia. Maka saya tahu orang-orang yang terkenal beberapa di Indonesia itu masa lalunya pergerakan itu, ya. Kita nggak tahu dia punya misi tersembunyi lagi atau tidak, nggak ada masalah juga. Termasuk juga kita ikut kajian-kajian Said Qutb, ya, kitab-kitab Said Qutb, Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna. Dalam tafsir, dulu saya ikut kajian tafsir orang-orang NI, ya, tafsir tematik, indeks. Itu bersamaan, jadi dalam beberapa tahun itu bersamaan kita ikut. Jadi mix sudah. Hemat saya memandang diri dan mereka, apa yang membuat pergerakan itu rusak? Satu hal saja, ini dia. Ya, menginginkan kekuasaan sebelum saatnya, jadi teroris. Jadi dulu waktu
rame-rame ngebom, oh kita sepakat itu jihad, padahal itu jahat. Orang nggak pernah didakwahi dibom, adil nggak? Boleh nggak begitu? Ya, itu masih mending. Di Suriah ulama lagi buka tafsir Quran dibom, ditembak. Lebih ngeri, lebih berbahaya. Ini kenapa? Ingin berkuasa sebelum saatnya. Siapa di antara kita yang tidak merindukan khilafah? Kita rindu khilafah. Karena itu janji Sayyidina Muhammad SAW bahwa nanti di akhir zaman satakunu khilafah ala minhajin nubuwah, akan ada kekhalifahan pemerintahan yang menggantikan pemerintahan sebelumnya, itu disebut khilafah ala minhajin nubuwah, berdasarkan kurikulum manhaj nubuwah. Pemimpinnya bukan nabi, pemimpinnya seorang wali, tapi yang menguatkan pemimpin ini nabi-nabi. Nabi Isa turun, Nabi Khidir muncul. Bayangkan apa kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis sahih Bukhari, Muslim. Apa pendapat kalian? Ya? Nabi Isa turun, wa imamukum minkum. Salat subuh, salat imamnya dari kalian, bukan dari Nabi Isa. Artinya Sayyidina Isa pangkat kenabiannya tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena dia diutus untuk Bani Israel, bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah. Jadi jika Nabi Isa turun, dia disebut nabi, tapi tugas kenabiannya tidak diterapkan. Tugasnya sebagai wali. Tugasnya sebagai apa? Wali. Nabi Khidir sekarang dia nabi, tapi tugasnya sebagai apa? Wali. Jadi semua pergerakan yang kita ikuti semuanya merindukan khilafah. Namun pas kita lihat ada yang kemudian terjebak kepada materialisme. Oh, kalau mau khilafah bangkit, hidupkan dinar dirham. Saya protes. Ustaz, dinar dirham itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Oh, tidak ada. Dinar dirham ada di Quran, bukan sebelum Nabi. Ya sudah, ustaznya nggak buka matanya baca sejarah. Baca dong apa the history of dinar dirham. Ada. Dinar dirham itu nama daripada pemimpin di Persia dan Romawi. Romawi lebih pasnya. Dan Nabi adopsi itu. Maka kenapa kita sekarang pakai uang kertas? Karena sekarang itu yang berlaku. Karena al-aslu fil muamalat lil ibaha, pada dasarnya muamalat transaksi itu boleh. Bahkan sekarang udah gak pakai uang kertas. Pakai uang apa sekarang? Ini musim, ini sudah puncak peradaban manusia, sudah nggak ada lagi. Hemat saya, ini sudah puncak. Udah mulai mobil listrik, entar lagi mobilnya terbang. Habis itu kiamat sudah. Walam ya'ti minad dunya ila ma kutiba wa ma kana akhiran niyatu jama Allah wa ja'ala ghina fi qalbi. Orang kalau akhirat di kalbunya, akhirat itu secara harfiah hari akhir. Kalau bahasa orang hari ini disebut visioner. Orang yang punya visi, maka dia ngejar visi, tujuan dia apa? Kalau orang sudah punya tujuan, jalan di sini mentok, dia tunggu nggak jalannya dibuka, atau dia buka jalan baru? Yang penting dia nyampe. Yang mana yang pas? Nah, yang disebut mujaddid setiap 100 tahun itu yang membuka jalan baru, yang penting nyampe di ujung. Dan mohon maaf, ini saya harus luruskan, banyak orang mengatakan bahwa mujaddid tahun ini muncul 2024, belum.
Kenapa 2024 itu baru 100 tahun dari tumbangnya khilafah Utsmaniyah? Bukan khilafah juga, itu dinasti, daulah. Tapi mereka masih punya spirit khilafah. Tumbang 1924. Waktu itu Mekah, Madinah dikuasai oleh daulah baru pecahan Utsmaniyah, namanya Hashimiyah. Namanya mirip-mirip sama saya kan? Daulah apa? Jadi Syarif Mekah, Syarif Hashim itu kemudian dirayu oleh orang Inggris. Ternyata orang Inggris ini kakinya dua. Satu di Najd ada kelompok Wahabi, ada kelompok Saudi. Mereka kawin, buat MOU, jadilah sekarang negara Saudi. Mereka kemudian usir zuriat Nabi, pemimpin Mekah Madinah yang bernama Syarif Hashim. Maka larilah Syarif Hashim dan keluarganya ke Yordan. Makanya sekarang Raja Yordan itu belakangnya Al-Hashimi, yaitu zuriat Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Al-Hasan, bukan jalur Habaib Sayyidina Al-Husain. Ini jalur siapa? Sayyidina Al-Hasan, disebut Syarif, ya. Tahun berapa dia terusir? Seluruhnya kekuasaan dari daulah Hashimiyah itu mutlak sudah tidak ada lagi. Tahun 1933. Maka kalau dihitung dari standar Mekah, seharusnya kebangkitan Islam nanti 100 tahunnya. Nah, ini hemat kita. Kita boleh uji-uji sejarah toh, ya. Siapa tahu insya Allah benar. Dan saya agak tidak sepakat ketika orang mengatakan pemimpin ormas A, B, C, D itulah mujaddid. Enggak begitu. Enggak semudah itu menjadi mujaddid. Mujaddid itu seorang wali, orang yang paling kenal Allah di zamannya, orang yang paling mampu menjadi bayang-bayang sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi ngapain dia ngikutin persis gitu, akhlaknya, keilmuannya, dan lain sebagainya. Masih kuat lanjut hadis? Jadi hadis terakhir deh ya. Ini hadis terakhir ya. Dari Ibnu Rudain qala Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Tabarani. Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una ala kitabillah yata'atawnahu bainahum illa kanu adyafan lillah." Kalau jadi tamu presiden senang nggak? Kalau tamu dari presiden alam semesta senang nggak? Ya, pemimpin pemilik alam semesta. Apa kata beliau? Tidaklah berkumpul satu kelompok yajtami'una ala kitabillah, berkumpul mempelajari kitabullah, ilmu Allah, sunnah Rasulullah, yata'atawnahu bainahum, mereka saling sharing ilmu, kita sebut muzakarah atau ta'lim begini, illa kanu adyafan lillah, maka mereka menjadi tamu-tamu Allah. Jadi kalau orang haji umrah disebut duyufur rahman, orang ngaji ilmu disebut duyufullah. Mana yang lebih tinggi? Duyufullah, tamu-tamu Allah. Wa illa, bahkan haffathumul malaikah, malaikat mengerubui mereka sampai mereka berdiri. Jadi nanti sampai kita bubar, itu malaikat nggak bubar, nunggu kita bubar. Cuma nggak ada yang lihat kan? Kalau ada yang lihat gawat. Au yakhudu, atau
mereka membicarakan yang tidak berkait lagi dengan kitabullah dan sunnatul Rasulullah, nggak berkaitan lagi dengan ilmu di majelis, tapi ngomongnya ngomong. Nah, termasuk Yahudu itu cenderung ngapain? Membuka sosmed yang tidak bermanfaat. Ya, kita tidak menyarankan lagi main sosmed. Buka YouTube itu channel pengajian aja lah. Ya, pengajian sama dengerin lagu-lagu nasyid atau lagu-lagu yang seger gitu. Di luar itu gak usah lah. Ya, gak usah banyak-banyak. Seperlunya. Jangan membuat Allah cemburu. Kawan kita membid'ahkan pakai tasbih, tapi tidak ada satupun mereka membid'ahkan pakai handphone buatan Cina, Amerika, dan Yahudi itu. Ya. Itu fatwa teraneh yang saya lihat itu, ya. Mengharamkan tasbih, membiarkan orang pakai ciptaan negara yang dia benci. Ya. Wa ma min alimin yakhruju fi talabi ilmin makhafata ayyamud aw intisakhu wa fata yandaris illa kana kal ghadir rahi fi sabilillah wa may yubti bihi amalu lam yusri bi nafsihi. Ini kita terjemah bebas, ya. Orang alim atau santri yang keluar, orang alim itu membagi ilmunya, atau santri lagi mau cari ilmu, itu dihitungnya seperti mujahid. Dihitung seperti mujahid, ya. Berarti di depan saya mujahid ini, ya. Mujahid apa mau jahat? Insya Allah mujahid. Lalu ditutup dengan satu kisah dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari imam yang keempat. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada ayahandaku, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, murid Imam Syafi'i. Dia punya anak namanya siapa tadi? Abdullah. Abdullah bertanya kepada ayahnya Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kita sering salah menyebut, kita sebut Imam Hambali. Imam Hambali itu secara nama nggak benar. Nama beliau Ahmad bin Hanbal. Hambali itu nama mazhabnya. Kalau Imam Hambali banyak, ada ribuan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, satu orang itu. Wafatnya tahun 241 Hijriah. Udah lama, ya? 200 berapa? Sekarang berapa? Bayangkan, ini hebatnya ahli hadis. Kisah di zaman itu masih ditulis sampai hari ini. Masih ada. Qultu li abi, aku bertanya kepada ayahandaku, atahajjadu bil-lail aw aktubul ilma. Wahai ayahanda, jika ada dua amalan, satu tahajud wiridan, satu nyalin ilmu, nulis ilmu atau diskusi, mana yang aku pilih? Qala uktubul ilma. Salinlah ilmu, pelajarilah ilmu. Jadi lebih tinggi ngaji atau tahajud? Serius nih? Ya. Terus kenapa masih ada jamaah kita lagi ceramah ustadznya pagi-pagi, suruh masuk terus dia berdiri? Itu orang alim atau orang bodoh? Mohon maaf, antum yang bilang bodoh. Lebih utama mendengarkan kalam sang guru yang alim itu daripada dia sholat 2 rakaat. Tapi yang terjadi hari ini apa? Karena mendengarkan hadisnya separuh-separuh, lalu antum ngamalin sunnah dengan nafsu, ingin dapat pahala haji umroh, kan nafsu itu. Jadi kita beramal pun jangan pakai nafsu. Beramal itu pakai tuntunan hati. Ya,
Hati itu maunya ilmu. Kalau orang berilmu, sholat 2 rakaat tambah 1 rakaat itu lebih utama bagi dia daripada dia sholat 20 rakaat tapi buru-buru, tapi pikirannya kemana-mana. Mending 2 rakaat tapi fokus kalbunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mending zikir 100 tapi hatinya betul-betul tenang, meresapi, daripada zikir 1000 buru-buru. Ya, ini sudah tidak zamannya lagi zikir buru-buru. Angka itu jadi patokan latihan, bukan untuk dikejar. Ya. Qultu, aku berkata, kata imam ini, Imam Dimyati, innama qala law dhalika li'anna kitabahu wal ilm yata'adda naf'a ila ghairihi falahu ajru wa ajru man intafa'a bidzalika fi hayatihi wa ba'da mautihi. Kata pengarang kitab ini, kenapa ilmu lebih manfaat? Karena kalau tahajud manfaatnya untuk dirinya sendiri, tapi kalau ilmu bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ba'da hayatihi wa mamatihi, bahkan setelah dia mati. Ya. Itu pandangan beliau, ya. Ya, pandangannya sangat benar sekali, apalagi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyampaikan masuk kubur yang ditanya. Oke, sudah paham? Berarti yang mau disiapkan nanti itu kemakrifatan atau kuantitas amal. Ya, berarti belajar makrifat wajib. Makrifat pertama yang dipelajari apa? Man rabbuka, makrifatullah, mengenal. Pertanyaan keduanya apa? Siapa nabimu? Berarti ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nggak kenal nabi, nggak kenal Allah. Orang nggak kenal hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mengenal hakikat dari nama sifat Allah SWT, apalagi hakikat zat Allah. Ya. Oleh karenanya al-fana fi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bab al-awwal fi fana'i fillah. Orang asik belajar mencintai Nabi Muhammad, itu awal cinta kepada Allah. Sudah cinta ke Allah belum? Gak bisa dibayangkan. Jadi cinta ke Allah itu diukur dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah itu transenden, gak bisa dibayang-bayangkan. Jadi alat indikator kolbu ini cinta kepada Allah, seberapa cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang sudah ketemu Nabi Muhammad? Belum? Belum ya? Berarti cari pewaris Nabi Muhammad. Maka mencintai pewaris Nabi Muhammad ini cinta rohani, bukan cinta fisik. Cinta rohani. Mencintai nur di dalam dirinya. Itu adalah awal mencintai Sayyidina Muhammad SAW. Jadi mulailah cintai guru-guru, muallim, para ulama, bukan cinta emosi. Ya, bukan cinta kelompok mazhabi, bukan cinta-cinta politik. Ini kalau ustadznya beda politik sama kita nggak ikut lagi. Ya. Ini paling lucu ya, jamaah itu kayaknya paling lebih alim dari ustadznya. Ustadz itu hebat, tapi sering ngomong begitu tentang gurunya. Berarti ente aja jadi guru, ya. Gak usah berguru ke yang lain. Ente jadi guru, masih pakai tapi-tapi. Berguru itu tanpa tapi. Baru ilmunya berkah. Baru guru ilmunya berkah, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Udah jam 9. Ada pertanyaan? Insyaallah pada bulan berikut insyaallah masuk ke bab hadis-hadis mengenai rahasia wudhu. Ya, baru mulai rahasia bersuci. Jadi baru masuk ke amalan-amalan praktis. Insyaallah, ya. Baik sekalian,
Jadi apa yang disampaikan oleh kita ada sekali lagi ditanyakan. Silakan. Dari bapak ada. Kalau aku mau ya. Udah kenyang. Udah kenyang. Kenyang ya. Takut kualat katanya. Oh ya, sebenarnya itu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi pikir dalam pikiran itu suka kemana-mana, sulit untuk konsentrasi. Allah tidak mengangkat hamba yang lain. Apakah kalau lagi tidak itu Allah tidak mengangkat? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu pakai pikiran apa pakai kolbu? Sudah tahu jawabannya? Kalau pikiran pasti banyak, tapi kalau kolbu cuma satu. Kolbu kita bukan untuk pasangan kita loh ya. Kolbu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mengatakan dalam ilhamnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan ilham yang diterima juga oleh Zunnun Nasri lalu ditulis kembali oleh Imam Ghazali, qalbul mu'min arsyullah atau baitullah. Kalbu orang beriman itu tempat ingat Allah, bukan pikiran. Jadi ibu zikirnya pakai pikiran, makanya begitu. Kalau ibu kerja pakai pikiran, ngurusin rumah pakai pikiran, jangan pakai zikir. Ya, tapi kalau kita sedang berzikir pakai qalbu, dan itu caranya mesti ditalkin oleh ahli zikir. Karena belum ditalkin itu, udah ditalkin aja masih begitu kadang. Ya, udah ditalkin, kalau nalkinnya nggak sampai nusuk sampai ke kolbunya, maka dia akan mencari-cari. Ya. Jadi kenapa seseorang tidak dapat khusyuk dalam sholatnya, tidak dapat konsentrasi dalam zikirnya? Karena secara tempat dia salah pasang. Kalau di kampus kita nyebut salah epistemologi, salah cara menerapkan alat. Alat ini untuk apa, dipakainya untuk apa. Kalau makan yang ada, makan soto Betawi pakai garpu apa pakai sendok? Ya, pakai sendok apa pakai jari? Katanya haram kalau pakai sendok, katanya haram. Jadi alat untuk ngambil ini harus benar. Yang mesti pakai sendok kita sendokin, yang mesti pakai garpu kita. Oke, itu ilustrasi aja ya. Oke, terjawab? Ya, ibu cari guru yang bisa mentalkin. Ya, banyak kali talkin di Indonesia, banyak. Ya, kalau nggak datang ke Ribat, di sana sudah ada Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal, itu mereka sudah biasa mentalkin zikir. Ya, tapi itu biasanya ada tahapan-tahapannya. Disuruh zikir apa dulu baru talkin. Ya, datang aja ke Ribat kalau mau talkin. Tapi bukan nama saya ya, talkinnya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kadang sudah ada kalanya untuk itu datang, tapi bukan belajar itu dalam pikir ada saja saya pun kemarin juga kadang itu berusaha kawan namanya selalu lagi, tapi ya itu pun apa
meminimalisir, kemudian meminimalisir adanya buku itu karena bisa berhari-hari begitu buku Oke. Baik. Assalamualaikum. Istilah futur lebih dikenal di kalangan pergerakan ikhwan muslimin. Waktu saya dulu ngaji kitab-kitab Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Kutub. Tapi kemudian waktu kita belajar di kampus, kita teliti, istilah futur muncul ternyata awalnya di kitab-kitab tasawuf. Apa arti futur? Futur itu secara harfiah dari kata fatrah, kosong. Hatinya mulai hambar. Sekarang diartikan futur itu turunnya semangat atau ghirah, himmah untuk beramal. Ya. Namun saya tidak sepakat dengan terjemahan itu. Futur yang tepat adalah ketika tiga yang tadi luput dari hati seorang muslim. Itu yang disebut futur. Apa yang tiga itu? Satu, kemakrifatan sehingga dia tidak ikhlas. Kedua, jangankan temannya, saudaranya, pemimpin pun dia doakan, dia nasihati. Dan yang ketiga, luzum jamaah, senantiasa berjamaah. Ini adalah penawar futur. Yang ketiga, luzum jamaatihim. Jadi berjamaah itu adalah penangkal dari semangat yang turun. Jadi jangan pernah keluar dari jamaah. Ya, maka bermajlislah. Mesti bermajlis. Ya, ada majelis umum seperti ini umum, ada majelis khusus seperti majelis-majelis thariqah, majelis-majelis kajian kitab tertentu, ya. Kita di Ribat sudah mengkondisikan model jamaah khusus. Ya, itu sudah mulai di Ribat Ciputat itu, Bapak Ibu, cuma udah nggak muat. Doain nanti biar cepat selesai di Buaran dekat BSD. Ada sekitar 3.000 meter kita membuat masjid dan rumah suluk, tempat-tempat pelatihan zikir nanti dan ngaji kitab. Tiap hari orang ngaji. Ya, insya Allah ini baru mulai dibuat jogo ala Jawa. Baru kita buat nanti masjidnya di situ. Insya Allah nanti bisa ngaji di sana. Ya. Dekat kok, keluar tol nggak jauh. Insya Allah. Satu lagi ada dari Bapak ada. Ada kan? Dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa dalam kita misalnya contoh tadi dalam kita dalam hadis tidak harus sebenarnya, tapi yang penting pendalamannya itu saja. Jadi apakah kita dalam ketika kita melakukan sholat, ayat itu kita sedikit, tapi maknanya pendalamannya yang kita utamakan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sholat khusyuk atau sholat berkualitas itu caranya dua aja. Mengenal yang disembah sehingga terasa waktu menyembahnya. Dan yang kedua, menghayati makna bacaannya. Cuma lebih cepat yang pertama. Kalau yang kedua mesti jadi santri dulu. Harus bisa bahasa Arab. Repot kan? Ini mau belajar bahasa Arab? Nggak yakin saya. Wajahnya nggak nampang. Ntar diajarin nahu sorot jadi syarat. Ya. Qara'a yaqra'u qira'atan fahuwa qari'un wa dzaka makru'un. Pusing kan? Paling santri doang yang paham itu. Jadi jangan berhenti di memahami makna, capek Pak Mehmet. Masa dari dulu ngaji memahami makna mulu? Kenali yang disembah. Mengenal yang disembah, pertama kenal namanya, sehingga kenal sifat-sifat yang punya nama,
sekenal perbuatan yang punya nama, baru zat yang punya nama nanti memberi rasa. Gitu, mudah kan? Makanya awalnya salat takbir. Emang takbir mau dimana-manain apa? Mau diterjemahin jadi 70 makna? Sederhana sekali, Allahu Akbar, sederhana. Semua orang tahu makna Allahu Akbar, nggak mesti nyantri. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Berarti kita itu awal khusyuk. Jadi khusyuk itu dimulai dengan mengecilkan ego diri, kalau perlu tiada lagi ego diri, yang ada hanya egonya Tuhan, egonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan kalau sesuatu yang besar pasti kita bisa memandangnya. Memandang Allah bukan dengan mata ini, memandangnya dengan rasa yang ada dalam rohani kita. Ya. Maka kita kalau melihat orang senang nggak senang itu kan bukan pandangan fisik, itu pandangan rasa. Rasa itulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan mana ada rasa kalau nggak kenal? Ya, khusyuk itu terjemahan lainnya hormat, respect, hormat kepada orang. Sejak kapan kita menghormati orang yang tidak dikenal? Nggak ada. Maka syaratul hurma, ihtiram, an na'rif al-muhtaram. Kita, syarat kita hormat itu kita kenal siapa yang kita hormati. Kalau nggak kenal ngapain dihormati? Nah, khusyuk itu puncak dari penghormatan. Dan mustahil orang khusyuk kalau dia tidak kenal siapa yang dia hormati, yang dia sembah. Ya. Makanya yang belum kesampaian ngaji Asmaul Husna. Ya, belum kesampaian ya. Ya, pernah kita buat juga dengan komunitas muslim di Jerman. Udah mau selesai, tiba-tiba saya nggak bisa, mereka juga nggak bisa, terus nggak tahu kenapa, udah putus aja. Tapi itu masih ada, ya, recordnya masih ada, silakan disimak kalau ini. Ya, juga termasuk ada kajian saya dulu, kajian Asmaul Husna di komunitas lama kita ada. Itu jalan pertama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mau kenalan nama sama pekerjaan. Coba kenalan dulu. Ya, nama saya Ar-Razi. Kerjaan kamu apa? Gitu, gitu nggak? Atau gini? Ya, kamu pemarah ya? Emang begitu kenalan? Kan enggak. Kenalan pertama apa? Siapa namanya Ustaz? Gitu. Berarti ma'rifat pertama yang wajib diketahui manusia adalah ma'rifat nama. Mengenal Allah, mengenal namanya. Maka mengenal Sayyidina Muhammad SAW, mengenal nama-namanya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya, baru orang akan paham. Dan tidak mungkin merasakan Allah hadir kalau tidak merasakan nur Sayyidina Muhammad SAW hadir. Ya, jadi wajib belajar ma'rifatun Nabi. Ma'rifat, mengenal sosok Nabi itu biasa ada hadis. Ini kitab yang kita pelajari itu sosok kenabian, amal-amalnya, syariat-syariatnya. Tapi ada yang lebih dahsyat. Ya, ma'rifatu asrarin Nabi, mengenal rahasia-rahasia keilmuan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang beliau maksud, umatku aku tidak tahu, ya, tidak diketahui manakah yang terbaik, yang dahulu, pertama, sahabat, atau akhir zaman. Artinya ini legitimasi dari Nabi Muhammad SAW bahwa para sahabat mereka utama dalam iman. Iman sahabat nggak ada yang bisa kita tandingi. Iman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman di atas iman mereka iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kemakrifatan, keilmuan itu jagonya akhir zaman. Dan saya berharap, berdoa semoga negara kita Indonesia
Karena setelah kita melihat banyak negara yang menganggap dirinya Islam, ternyata kebebasan mempelajari ilmu tentang Allah itu cuma di negeri ini. Ya, negeri jiran ada orang mau makrifat difatwain sesat oleh MUI-nya. Serius. Ada orang ngomong buka tarekat Syatariah, itu sahabat saya difatwain sesat. Tarekat Idrisiyah, imamnya meyakini bahwa dia langsung ditalkin Rasulullah SAW, padahal jaraknya dengan Nabi sekian abad. Itu langsung difatwain sesat. Di Indonesia biasa aja. Ya, silakan Anda mengaku ketemu Rasulullah, silakan. Ya, yang penting pertanggungjawaban rohaninya. Nah, semoga negeri ini menjadi tempat mercusuar, bahkan lebih dari mercusuar, sumber dari kebangkitan Islam akhir zaman. Ya, insya Allah. Khalas. Alhamdulillah. Saya baru tidur 1 jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Muhammad wa sallam wal qadir wa salam sayyidina Jibril salam sayyidina Mikail salam wa li jamil awliya wa rijalillah wa rijalil ghaibi wa ila anfusina wa zawahirina wa batinina wa arwahina al-Fatihah.